Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga selalu dilimpahkan rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kali ini aku bakal berbagi ilmu atau sharing-sharing tentang defining distributions consonants opponents. Oke, teman-teman, langsung aja ya. Oke, the distribution of opponents. Jadi kita tuh akan membahas 6 poin yang ada di PowerPoint ini ya teman-teman. Jadi yang pertama ada complementary distributions. Terus opponents in complementary distribution, detective distributions, parallel distribution, free variation, and social factors. Jadi untuk beberapa menit ke depan kita bakal membahas 6 poin dalam distribution of opponents. Oke. Yang pertama kita akan bahas yang namanya complementary distribution. Oke. Apa sih complementary distributions? It's speech shown in a set which are in the complementary distributions appears in different phonetic environments to the other in the set. All the difference JSON. Jadi setiap bunyi suara dalam suatu tempat yang berada dalam distribusi pelengkap itu muncul dalam linguistik fonetik yang berbeda dengan yang lain dalam tempat tertentu gitu teman-teman. Jadi nih seperti yang kayak ini misalnya semua suara T yang berbeda seperti misalkan what, terus that. Jadi seperti itu teman-teman untuk complementary distribution. Oke, next. Oke, yang kedua ada yang namanya opponents in complementary distribution. Apa sih opponents in complementary distribution? Langsung aja. Complementary distributions opponents of the same phoneme if they are phonetically similar. That the two key opponents are phonetical similar and are therefore opponents of the phoneme K. Jadi maksudnya tuh opponents itu adalah salah satu yang merupakan dari fonem atau fonem yang sama jika secara mirip gitu. Terus yang kedua alphones K secara fonetik serupa dan oleh karena itu merupakan alphones dari fonem K. Jadi seperti itu. Oke, next. Oke, di sini ada defective distributions. Langsung aja teman-teman ya. Defective distributions. These two sounds both have defective distribution in English. They don't appear in all places. You might expect consonants to appear. Not in Amori and is not difficultly distributed. Jadi apa sih defective distribution tuh? Jadi biasanya nih suara ini tuh biasanya sama-sama memiliki distribusi yang kurang baik dalam bahasa Inggris itu. Jadi kayak kurang relevan aja untuk diucapkan ya, yaitu pada suara. Misalkan suara yang tadi tidak dapat muncul di semua atau di tempat yang kita inginkan gitu. Nggak semua tempat yang kita harapkan dari sebuah konsonan yang akan muncul. Jadi dalam defective distribution ini nggak semua tempat bakal kita temui tentang konsonan yang ada di defective distribution.
Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oke, lanjut di part 4 ada parallel distribution. Oke, parallel distributions involves a choice of the sound alternative notes conditioned by linguistic factors. Free variation also takes place with openness. In easy English, some speakers have slightly higher or more central variations of some vowel phonemes than others. Jadi biasanya tuh melibatkan pilihan alternatif suara yang tidak dikondisikan gitu. Jadi tidak dikondisikan tuh tidak sembarang tempat kita ucapkan itu oleh faktor linguistik. Ya, jadi tidak dikondisikan oleh faktor linguistik. Seperti yang ada di PPT nih, kayaknya contohnya ini nih. IKN AMLKS. Jadi seperti itu. Kayak nggak dikondisikan untuk diucapkan gitu oleh faktor linguistiknya kan. Dalam bahasa Inggris beberapa penutur bahkan memiliki varian yang sedikit lebih tinggi gitu kan, atau lebih sentral dari beberapa fonem vokal daripada yang lainnya. Jadi seperti itu teman, parallel distribution tuh. Oke, lanjut di part 5 ada free variation. Free variation, some which are the parallel distribution appear in the same kind of places. Jadi di sini tuh di free variation tuh ada 4 jenis. Initially in a syllable, finally in a word, medially between a vowel before consonant. Sounds which are parallel distribution cannot be opponents of the same phoneme. Jadi suara yang didistribusikan oleh parallel biasanya muncul di tempat yang sama. Jadi kayak misalkan yang pertama nih, entirely and syllable. Jadi adalah suku kata yang bakal kita ucapkan. Jadi banyak suku katanya gitu. Yang kedua ada finally a words, akhir dalam sebuah kata. Misalkan kita menjumpai seseorang, pasti kita akan mengucapkan yang namanya akhir dalam sebuah kata. Atau misalkan nih kayak lama nggak ketemu kan, wow akhirnya aku bisa bertemu denganmu, mungkin seperti itu. Medially between vowel, atau secara antar vokal seperti saling berbicara dengan yang lain gitu. Yang selanjutnya itu before consonant, sebelum konsonan. Jadi sebelum konsonan yang kita ucapkan. Oke, jadi di free variation seperti itu. Oke, lanjut di part 6. Free variation and social factors. The choice of the free variance is often a result of social factors, and often statistical in that some speaker products are relatively more of one free variations and other speaker, and a factor, and one social class, and second gender, and three ethnicity. Jadi maksudnya tuh pilihan varian bebas biasanya seringkali merupakan hasil dari faktor sosial. Seringkali beberapa speaker biasanya menghasilkan kayak relatif lebih dari satu varian bebas dari speaker lainnya gitu. Jadi untuk faktornya ini sendiri ada 3, yaitu yang pertama social class, gender, ethnicity. Jadi setiap varian atau setiap pengucapan, setiap apa yang kita dengar pasti berbeda yang namanya dan social class
ada yang sosial kelasnya misalkan di atas, bawah, menengah. Dari setiap sosial kelas itu memiliki yang namanya berbeda konsonan atau pengucapan, bisa juga. Oke, untuk yang kedua namanya gender. Gender pasti kita dapat membedakan yang namanya gender antara laki-laki dan perempuan, pasti mengeluarkan yang namanya konsonan yang sangat berbeda. Misalkan si cewek secara halus, sedangkan cowok mungkin rada berat gitu kan. Etnik ini sangat jelas sekali ya, kalau misalkan di Indonesia kan banyak yang namanya etnis misalkan dari Jawa, dari Sumatera, terus Banjar, itu memiliki ciri khas sendiri dalam pengucapan baik kalimat maupun kata-kata gitu. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa penjelasan tentang defining distributions konsonan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya share pada hari ini bisa membantu teman-teman, membantu pengetahuan, membantu apa itu yang namanya defining distribution konsonan alphabets. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.